Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu rekan-rekan semua, pejuang P3K, dan pada kesempatan ini kami akan memberikan beberapa informasi tentang berkas-berkas yang harus diupload ataupun harus disiapkan fotokopiannya atau legalisirnya menjelang pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Karena pada saat ini ya, tanggal 4 Mei sekarang, waktu pembuatan video saya ini sudah memasuki jawab masa sanggah ya, dan ada beberapa sudah keluar atau mungkin sudah keluar semuanya jawab masa sanggah, dan nanti di finalnya di pengumuman pasca sanggah ya, mudah-mudahan untuk rekan-rekan yang menyanggah yang statusnya masih P atau TL bisa ada perubahan atau bisa ada keajaiban menjadi lulus ya. Kita doakan semuanya. Baik, di sini saya akan memberikan informasi tentang berkas-berkas yang harus disiapkan, berkas yang di-scan atau berkas asli ya yang harus di-upload di akun SSCASN. Yang pertama ada ijazah asli ya. Ijazah asli harus di-scan kemudian di-upload ya. Selanjutnya ada transkrip nilai asli. Kemudian ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli. Ini biasanya dibuat di rumah sakit, bisa jadi rumah sakit yang ditunjuk oleh misalkan Kementerian Agama ataupun rumah sakit yang sifatnya milik pemerintah ya, atau dari dokter. Kemudian untuk kisaran pembuatan surat keterangan sehat jasmani rohani kemudian surat keterangan bebas narkoba ini yang asli biasanya kisaran antara 500.000 sampai 700 ribuan ya. Dan nantinya juga ada katanya ada psikotes ya, tes yang harus diisi beberapa nomor, bisa puluhan atau ratusan nomor. Kemudian ada SKCK tingkat Polres asli ya. Kalau untuk surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba, kalau jasmani rohani itu biasanya jangka waktunya berlaku kurang lebih 2 minggu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk SKCK tingkat Polres ini yang asli berlaku hampir antara 4 sampai 6 bulan kalau nggak salah ya. Kemudian nanti di SKCK tingkat Polres ini keperluannya untuk pemberkasan P3K ya, atau persyaratan P3K. Kemudian ada pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah asli. Di beberapa informasi untuk pas foto ini menggunakan pakaian putih ya. Kemudian memakai dasi hitam, kalau laki-laki memakai peci hitam, kemudian kalau perempuan kerudung hitam ya. Itu menurut informasi, tapi belum ada juknis atau edaran resmi. Kita tunggu saja foto yang benar atau yang betul itu seperti apa sebagai persyaratan berkas yang harus diupload ya. Kemudian yang ke-8 DRH asli, format mendukung juknis ya, nanti ada formatnya di akun SSCASN ya, itu DRH asli. Selanjutnya surat pernyataan kesanggupan yang berisikan 5 poin asli ya, sama itu nanti formatnya ada di akun SSCASN. Dan ada surat lamaran menunggu juknis ya, sama untuk lamaran juga formatnya menyusul ya. Nah ini 10 berkas yang harus di-scan kemudian di-upload, kemudian ini sifatnya berkas asli semua ya, bukan fotokopian. Harus di-scan dan harus di-upload dari mulai ijazah sampai dengan surat lamaran, 10 berkas ya. Nah, selanjutnya di sini ada berkas yang fotokopi ya dan harus dilegalisir untuk dikirim ya. Biasanya dikirim ke alamat BKN melalui pos, kemudian pakai amplop, kemudian kita kasih alamat BKN-nya, kemudian dikirim lewat pos. Yang pertama ada surat lamaran yang ditandatangani di atas materai ya.
Selanjutnya ada daftar riwayat hidup, nanti formnya disediakan ya. Selanjutnya ada fotokopi ijazah SD atau MI ya, dilegalisir juga. Fotokopi ijazah SMP, legalisir. Selanjutnya fotokopi ijazah SMA, legalisir. Fotokopi ijazah S1 ditambah transkrip nilai, legalisir. Kemudian ada fotokopi istri atau suami ya. Kalau yang ikutnya misalkan suami ya, suaminya legalisir semua ya. Fotokopi istri atau suami legalisir. Kemudian ada fotokopi kakak sendiri, kartu keluarga ya, legalisir. Kemudian fotokopi KTP ibu dan bapak, legalisir. Fotokopi KTP saudara kandung. Kemudian selanjutnya ada fotokopi KTP ibu dan bapak mertua ya, ini tanpa dilegalisir. Kemudian ada fotokopi akta nikah, legalisir. Selanjutnya yang ke-13 ada fotokopi akta lahir, legalisir. Kemudian 14 ada fotokopi akta lahir suami atau istri ya, legalisir. Selanjutnya 15 ada fotokopi akta lahir anak, legalisir. 16 pas foto warna latar merah ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar. Kemudian ada SKCK asli dan fotokopi dilampirkan ya, fotokopiannya dari SKCK. Selanjutnya ada surat keterangan sehat jasmani rohani yang tadi ya, asli dan fotokopi. Ini dilampirkan juga ya, yang asli dan fotokopinya, sehat jasmani dan rohani. Dan surat bebas narkoba juga sama, harus dilampirkan ya, asli dan fotokopiannya. Kemudian yang selanjutnya ada kartu pencari kerja dari Disnaker, asli dan fotokopi ini, atau disebutnya kartu kuning ya, asli dan fotokopiannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada surat tugas mengajar dari awal hingga akhir atau SK mengajar ya, bisa. Karena surat tugas ini harus dilampirkan dari misalkan kita pas pertama mengajar dari sekolah kita, misalkan 2010 sampai 2000 sekarang ya, sampai sekarang harus ada dilampirkan. Kalau bisa dilegalisir juga ya. Kemudian yang ke-22 ada surat pertanggungjawaban mutlak, nanti formnya disediakan ya. Selanjutnya ada surat pernyataan Perka BKN, form disediakan, formatnya nanti disediakan juga. Selanjutnya ada surat pernyataan penempatan, form disediakan. Nah, ini untuk surat pernyataan penempatan biasanya berhubungan dengan kesiapan kita ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Harus siap ya sebagai P3K atau ASN. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu rekan-rekan semua, beberapa berkas yang harus disiapkan Bapak Ibu, dari mulai berkas yang di-scan, di-upload, dan berkas fotokopi yang harus dilegalisir untuk dikirim ke BKN ya. Baik, itu mungkin dari saya sebagai admin. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.